Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta setelah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-104, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwasanya menegakkan amar ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, dan mencegah dari hal-hal yang mungkar, itu merupakan perkara yang sangat diperintahkan. Dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat ini, yaitu umat Islam ini, oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan sebagai umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, karena kita memeluk agama Islam ini sehingga diberikan sebuah gelar umat terbaik di segala bidang. Ini menurut Al-Quran yang mulia. Dalam ayat yang lain, huzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Jadi menyuruh kepada kebaikan itu adalah kewajiban setiap orang Islam. Seorang yang muslim, kalau dia sudah balik, dia memiliki kewajiban untuk menyampaikan hal-hal yang benar kepada yang lain. Dalam hal ini adalah hal yang diperintahkan oleh Allah,
dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah juga. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka itu menjadi penolong bagi sebagian yang lain, di mana mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Yang ma'ruf itu berarti yang baik, yang munkar itu sesuatu yang tidak baik lah. Ada maksiat, ada munkar, ada kemaksiatan, ada kemungkaran. Kalau kemaksiatan itu secara bahasa ya dosa, sayi'ah, suatu yang buruk. Zanbun sama artinya dosa, ismun juga sama, maknanya satu, yaitu maksiat secara bahasa. Cara istilah, yang namanya maksiat itu adalah satu, melalaikan dan meninggalkan hal-hal yang fardu. Melalaikan dan meninggalkan hal-hal yang fardu itu maksiat. Yang kedua, melaksanakan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat itu melalaikan dan meninggalkan hal-hal yang fardu yang sudah diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta melakukan atau melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat secara khusus. Nah, kalau kemungkaran itu lebih luas. Segala hal kemaksiatan itu termasuk kemungkaran. Seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar, baik di dalam ranah keluarga, di masyarakat, di lingkungan yang di perkantoran. Itu ada hal kewajiban, bukan hanya sebatas oleh ustaz yang menyampaikan, tidak, tapi siapapun juga dia yang mukallaf, yang sudah terbebani sebuah kewajiban, maka dia berhak untuk menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali membagi manusia itu menjadi 4. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang mengetahui, yang berilmu, dan dia mengetahui bahwasanya dia berilmu. Seorang ulama, seorang yang cerdik, cendekiawan seperti itu, dan dia mengetahui bahwasanya dia berilmu, artinya dia menyampaikan apa yang dia ketahui, menyampaikan, mendakwahkannya kepada khalayak umum, baik di lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakatnya, ataupun di perkantoran, ataupun di ranah yang lebih tinggi lagi, pemerintahan. Dia menyampaikan hal-hal kebenaran tersebut. Itu tipe pertama. Jadi kalau melihat kemungkaran, kemaksiatan, langsung dia itu menyampaikannya. Jadi tidak berdiam diri, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Karena kalau tidak disampaikan, ya berdosa, menyembunyikan ilmu namanya. Seseorang yang sudah tahu kemudian dia berdiam diri, maka itu kata Rasulullah itu seperti setan bisu. As-sakit
yasuddu anil haqq kasayatani ahras. Seorang yang diam dari kebenaran sedangkan itu tahu, itu seperti setan yang bisu. Kalau setan itu biasanya yuwaswisu fi sudurinas, dia suka membisik-bisikan kerjaannya itu. Nah ini seseorang yang mengetahui kebenaran dan dia berdiam diri dengan ketidakkebenaran nampak di depan dia berdiam diri, itu seperti setan yang bisu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, orang yang mengetahui dan dia tahu bahwasanya dia orang yang tahu ilmunya dan dia pun menyampaikannya kepada yang lain. Tahu tentang hukum-hukum, dia menyampaikannya pun kepada yang lain. Yang pertama, ini disandang oleh para ulama, maka kita wajib untuk menghormati mereka, memuliakan mereka. Bahkan kalau perbuatan sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah, kita mengikutinya seperti itu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang kedua itu seseorang mengetahui dan dia tidak mengetahui bahwasanya dia tahu. Orang yang berilmu ya, tapi dia itu tidak berkecimpung di masyarakat itu, tidak ketahuan bahwa dia berilmu. Orang seperti ini seperti orang sedang tidur, lupa dengan ilmunya, padahal dia itu memiliki ilmu tersebut. Maka kewajiban seseorang yang ada itu adalah membangunkannya, digeingkeun bahwa ilmu yang dia miliki tersebut harus disampaikan kepada yang lain. Dia punya kewajiban untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang awam, atau bahasanya macan yang tidur. Ya, macan yang tidur kan tidak berbahaya gitu. Kalau sudah bangun yang berbahaya. Yang kedua, yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak mengetahui, wa yadri, dan dia tahu, annahu la yadri, bahwasanya dia tidak tahu. Orang yang merasa tidak tahu tapi dia nyadar diri bahwa dia tidak tahu, sehingga dia ini berusaha untuk mencari tahu. Makanya dia mencari ilmu karena dia sadar diri bahwasanya dia tidak tahu. Dia memenuhi majlis-majlis ilmu, dia banyak membuka kitab-kitab, mendengarkan tausiah dengan panduan guru. Ini tipe yang dia tahu bahwasanya dia tidak mengetahui, maka dia memiliki kewajiban untuk mencari ilmu itu. Karena dalam konsep mencari ilmu itu tidak mengenal batas usia, tidak ada pensiun. Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, menuntut ilmu itu dari mulai buaya sampai dengan masuk ke liang lahat. Gak ada istilahnya pensiun. Itu tipe yang ketiga. Orang yang merasa dirinya tidak tahu dan dia tahu bahwasanya dia itu orang yang tidak tahu apa-apa, sehingga dia punya keinginan untuk bisa tahu, belajar, dia menjadi manusia pembelajar. Ulah sampai geus urang teh geus kolot, usia geus sepuh,
teu bisa baca Quran sama sekali dan gak mau tahu, udah jelas tidak bisa baca Quran, gak mau belajar. Hati-hati, itu masuk tipe yang keempat. Berarti dia belum sadar gitu. Belum bisa baca Quran di usia sudah manula begitu, tetapi dia tidak berusaha untuk belajar. Ini tipe yang keempat. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu ya, dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Artinya apa? Enggak mau tahu. Enggak mau belajar gitu. Hati-hati, ini tingkat yang paling rendah, paling bawah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan kita yang mana? Yang ke-1 kah, yang kedua kah, yang ketiga kah, ataukah yang keempat? 1, 2, 3 maupun yang keempat, semuanya ternyata punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran kepada yang lain, atau untuk menyeru kepada kebaikan semuanya itu, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Emang ketika menyampaikan kepada yang lain tersebut haruslah memenuhi syarat. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Laith As-Samarkandi mengatakan bahwasanya seseorang ketika dia menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu, yang pertama adalah harus punya ilmunya, harus berilmu dulu, harus berilmu. Walaupun ilmunya nggak banyak, tapi ketika dia sudah tahu, dia wajib untuk menyampaikan kepada yang lain. Pertama berilmu. Yang kedua ikhlas dan berpegang teguh pada agama. Yang ketiga itu dengan penuh keramah tamahan, menyampaikan suatu kebenaran dengan penuh keramah tamahan dengan lain. Maksudnya dengan lain itu dengan apa, lunak, bukan dengan keras, tidak. Karena ketika seorang disampaikan kebenaran dengan keras, itu tidak bisa diterima oleh orang, walaupun kebenaran. Tetapi kalau disampaikan dengan keras, dengan yang tidak baik, itu kan menjauh orang itu. Perlu disampaikan dengan penuh kelemah lembutan, keramah tamahan. Dari situlah bisa masuk ke setiap orang. Maka ada wajah apa, berdakwah dengan hati, ya, dari hati ke hati, seperti itu. Walaupun yang disampaikannya adalah sesuatu yang wah gitu, tapi kalau disampaikan dengan penuh kelemah lembutan, ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan tentang Islam kepada orang-orang di Quraisy gitu. Mau lemah lembut pun, kalau itu Islam yang disampaikan pada waktu itu, ternyata orang Quraisy ada yang masih menolak gitu. Itu di zaman Rasulullah SAW. Apalagi disampaikannya dengan jalan yang tidak baik, akan lebih tertolak lagi. Nah, ketiga, yang keempat perlu kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Perlu kesabaran. Menyampaikan sesuatu bakal di keluarga itu enggak perlu sekali. Tidak perlu sekali, berkali-kali terus. Perlu kesabaran. Mendidik anak istri itu tidak sekali dua kali, perlu berkali-kali, sampai terbentuklah suatu lingkungan yang ya sesuai dengan Islam itu.
Jadi lantas, tapi bukan berarti mengabaikan menyampaikan kepada keluarga saya, tidak. Di luar keluarga pun harus disampaikan. Ini kesalahan. Yang kelima yaitu melakukan apa yang dikatakan. Ini kadang-kala tidak melakukan apa yang dikatakan, seperti calo, ya, Bogor, tapi dia tidak ikut berangkat. Dia menyuruh kepada orang lain, tetapi dia sendiri melupakan dirinya sendiri. Rasulullah SAW, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasulullah ra'aitu laka usriyati ila sama, kata Rasul, aku melihat ketika diisrokan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Isra Mi'raj itu ke langit, ya, rajulun yuqradu sifahum bil maqaridi. Jadi melihat seseorang yang dia itu sedang digunting mulutnya itu dengan gunting. Fakultu man haula ya Jibril. Aku berkata kepada Jibril, hai Jibril, itu siapa saja itu yang pada diguntingin mulutnya? Kata Jibril alaihissalam, qala khutoba'u ummatikal ladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa hum yatlunal kitab afala taqilun. Kata Jibril, mereka itu ya pemimpin-pemimpin dari umatmu yang menyerukan kebaikan, tetapi dia lupa sendiri. Menyeru kebaikan kepada orang lain, dia melupakan dirinya sendiri. Dan mereka juga membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak melaksanakan itu. Nabi SAW melihat digunting mulutnya tersebut ketika diisrokan. Jadi ketika kalau itu mah jangan ngomong atau ya diam saja, tapi itu juga ya, ketika kebenaran tersebut harus disampaikan kepada yang lain atau mendakwahkannya. Kewajiban untuk mendakwahkannya, menyerukan kepada orang lain. Karena kita bukan pengen soleh saja, tetapi menjadi muslih. Soleh itu untuk diri sendiri. Kalau muslih berarti menjaga orang lain pun supaya ikut-ikutan soleh. Soleh secara individu dan soleh secara sosial, semuanya ke bawah. Karena kita ke surga pun tidak ramai di surga kalau sendirian, harus mengajak yang lain biar ramai. Di dunia pun kalau sendirian sepi, ya nggak ramai. Makanya beramai-ramai. Begitupun kita jalan menuju surga, ramai-ramai menyolehkan orang lain juga bagian dari kewajiban seorang muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kewajiban untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Segala perbuatan melanggar perintah Allah dan perintah Rasul-Nya itu dikategorikan sebagai perbuatan yang mungkar. Kewajiban orang yang tahu bahwa perbuatan tersebut adalah mungkar, maka itu harus merubahnya. Bagaimana merubahnya? Rasulullah SAW bersabda, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Ya, barang siapa di antara kamu sekalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Siapa yang punya tangan dalam hal ini adalah yang punya kekuasaan. Siapa itu? Negara, kepala negara bersama bawahan-bawahan ketika melihat kemungkaran punya kewajiban untuk memberikan, ya, mencegah dari kemungkaran. Sebagai contoh, ketika di Jakarta itu apa tuh, yang lautan menjadi pulau itu, ya, itu kan ketika ditandatangan tidak diizinkan, tiba-tiba langsung tidak beroperasional lagi. Dengan kekuasaan bisa mengubah lebih gampang. Tapi dengan seorang ustadz, seorang kiai menyampaikan tutup ini, tutup itu, belum tentu, karena bukan kapasitasnya dia untuk menutup itu. Tapi dengan kekuasaan, dengan mudah langsung menutup itu. Jadi perbuatan-perbuatan yang mungkar tersebut bisa dicegah dengan jalan tadi. Kepala negaranya serta bawahannya tersebut dia mau menunjukkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dalam aspek apapun juga. Semuanya itu wewenang mereka. Persinahan di mana-mana, misalkan ustadz setempat tidak bisa menutup karena bukan kapasitas, ataupun ternyata perjinahannya terselubung, tapi tempatnya ternyata ada izinnya, tidak bisa ditutup juga. Jadi memang ini semacam apa itu, lingkaran gitu ya. Dan yang bisa menutup itu yang punya wewenang itu. Yang punya wewenang bukan di kalangan bawah, kalangan atas. Jadi semakin tinggi jabatan seseorang, semakin mudah dia melakukan nahi mungkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Semakin tinggi. Itu wewenang yang pertama. Yang kedua, ya, Pak Ilam yastati pabilisani. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan, berarti dengan lisan. Dengan lisan yang menyampaikan kepada orang, mendakwakan kepada yang lainnya. Apa yang didakwakan? Ya, ajaran Islam itu sendiri. Mendakwakan kepada yang lain, menyuruhkan kepada yang lain. Dan ini tugas setiap orang, bukan tugas yang dibebankan kepada kiai atau ustaz, bukan. Semuanya punya tanggung jawab, karena semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya itu masing-masing, tidak bisa nanti diwakilkan. Ditanya semuanya itu. La yazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an. Tidak akan bergeser tumit seorang hamba sehingga dia akan ditanya sampai 4 perkara. An umrihi fima af. Umurnya apa dihabiskan.
Yang kedua, an ilmihi, tentang ilmunya. Tanya ilmunya juga, sampaikan tidak. Yang ketiga, wa an malhi, min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia mendapatkan dan kemana hartanya dibelanjakan. Ditanya. Yang keempat, wa an jasadihi fima, dan jasadnya, anggota tubuhnya. Ya, itu ditanya juga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pertanyaan tersebut, 4 itu ditanya, tidak akan bergeser, ditanya terus. Jadi punya tanggung jawab masing-masing, dipertanggungjawabkan, ada laporan pertanggungjawabannya di hari kiamat itu. Tidak lantas selesai permasalahan ketika di dunia ini, tidak. Tapi ada kehidupan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban ketika kita di alam dunia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, fa ilam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ya, apabila tidak mampu dengan lisannya juga, maka dengan hatinya minimal punya rasa tidak suka dengan perbuatan tersebut, tidak suka, benci dengan itu. Karena kalau misalkan di dalam hatinya ternyata tidak merasa benci dengan perbuatan tersebut, maka tidak ada iman sama sekali dalam dirinya. Wa dzalika ad'aful iman, itu selama-lamanya iman. Merasa benci saja ketika banyak kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, kita merasa benci, itu bagian dari selama-lamanya iman. Itu yang ketiga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban seorang muslim tersebut mendakwahkan ajaran Islam kepada sesama. Karena banyak orang Islam pun yang kadang-kala mereka tidak paham terhadap ajarannya sendiri. Menjadi seorang muslim itu sudah berpuluh-puluh, tapi masih banyak ya, yang tidak bisa membaca Al-Quran, yang tidak paham tentang fikih dan ibadahnya, masih banyak. Yang tidak paham fikih muamalahnya, masih banyak. Disinilah perlu mendakwahkan, menyampaikan kebenaran berdasarkan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin", tidak ada satupun nabi, ba'asahullahu, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, fi ummatin qabli, pada umat-umat sebelumku, kata Rasulullah, illa kana lahu min ummati hawariyuna, kecuali ya para nabi tersebut senantiasa memiliki sahabat-sahabat yang setia, yang mendampinginya. Wa ashabu ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi, yang mengikuti sunnahnya dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Summa inna ataluku min ba'dihim khulufun, kemudian timbul sudah mereka itu
orang-orang yang suka berbicara dan tidak suka berbuat, banyak berbicara tetapi tidak berbuat, mengatakan tetapi tidak melakukan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan ya ma la taf'al, tapi engkau tidak melakukannya? Banyak. Wayab aluna ma la yu'mar, dan mereka berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan. Mahiwal awak harap sorangan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka dia seorang mukmin. Waman jahadahum bilisani fahuwa mu'minun, dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka dia beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun, dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia juga orang yang beriman. Laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal, selain daripada itu tidak ada lagi iman, walaupun hanya seberat ya biji sawi, sebesar biji sawi. Jadi intinya harus ada dalam hati kita itu merasa tidak suka dengan perbuatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir zaman ini, di mana keadaan pada saat ini sangat luar biasa begitu. Bukan semakin baik, tetapi itu semakin merosot. Semua sangat merosot, jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Ya, pergaulan muda-mudi jauh dari ajaran Islam. Budayanya sama, jauh dari ajaran Islam. Begitupun masalah keagamaan pun saat ini itu ya ada orang-orang yang menyamakan semua agama sama, sampai kerana agama menyatakan sama semua agama ya. Jadi mereka itu membuat sesuatu, ya, mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terbaru itu kalau baca berita, orang kalau melakukan kesalahan ini masih digodok ya. Orang kalau melakukan kesalahan tersebut tidak dipenjara, tapi akan diberi sanksi sosial. Seperti apa Allah alam ya. Melakukan kesalahan di penjara saja, kalau menurut pandangan Islam beda gitu ya. Kenapa? Karena ada hukum jinayah, ada hukum hudud seperti itu, dan itu dipelajari di kampus-kampus Islam. Bahkan itu ada mata kuliah hukum peradilan Islam, tentang masalah peradilan, bagaimana memutuskan perkara berdasarkan Islam. Orang yang mencuri seperti apa, orang yang berzina seperti apa,
Orang yang merampok seperti apa? Orang yang menimbulkan huru-hara seperti apa? Ada, dipelajari. Nah, alih-alih saat ini sedang digodok bahwasanya orang melakukan kesalahan, sanksinya itu sanksi sosial, bukan di penjara. Di penjara pun juga itu tidak sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk hal-hal tertentu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari hari ke hari yang namanya masalah tersebut tidak kunjung selesai, bahkan semakin rusak. Mamin amin ila waladi badau amun syarrun minhu, akan datang suatu masa di mana masa ini lebih jelek daripada masa sebelumnya. Ya, bisa kita bandingkan saat kita masih kecil sama sekarang anak-anak kita yang kecil itu beda masa itu. Masa dulu sama-sama saat ini sangat beda. Apakah itu menuju kepada hal yang lebih baik ataukah kepada hal yang lebih buruk, bisa kita rasakan pada saat ini. Yang jelas kata Rasul, semakin kesini itu ternyata bukan semakin baik. Syarrun minhu, lebih jelek dari sebelumnya. Dan ini bisa kita lihat di media atau baca di artikel-artikel kasus tiap hari, bukti bahwa kita dari hari ke hari bukan menuju kepada yang lebih baik. Tapi kata Allah, kuntum wal umatin, engkau itu umat terbaik. Tapi ternyata di lapangan tidak sesuai realita dengan ayat tersebut. Ada apa ini? Ada apa ini? Padahal ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Rahmat. Tapi kenyataan di lapangan bukan rahmat ternyata. Yang salahnya di mana? Ternyata umat Islamnya jauh dari ajaran. Ada hal-hal yang belum dilaksanakan oleh umat Islam itu sendiri, sehingga menimbulkan terjadinya masa yang lebih buruk daripada sebelumnya. Dulu laki-laki sama perempuan pacaran itu malu, ketahuan sama orang tuanya pacaran pasti segera dinikahkan. Tuh, kalau sekarang dibiarkan sama orang tuanya mengalami proses penurunan moral, sehingga angka perzinahan terus naik. Perzinahan terus naik, perselingkuhan terus naik. Ya karena nilai-nilai Islam itu sendiri tidak ajaran Islam itu sendiri tidak dijalankan secara totalitas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kewajiban amal ma'ruf nahi munkar itu adalah kewajiban kita semua sebagai seorang muslim yang tidak mengenal apakah dia itu berilmu banyak ataukah berilmu sedikit. Punya kewajiban untuk mendakwakannya kepada yang lain.
Karena kita akan ditanya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hari kita ditanya oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat-umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan terbebas dari hal-hal yang berbau kemungkaran itu sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu saja bisa disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.